Insya Allah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali saya Angga, kali ini mendapat kesempatan untuk menemani teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak yang ada di sini untuk mendengarkan kajian dari Ustadz Muhammad Helman Al-Fiqi LCMA Hafizahullah Ta'ala, dan Alhamdulillah Ustadz sudah bergabung bersama kami. Tema kajian untuk kali ini adalah kegemilangan kurikulum pendidikan Islam untuk anak-anak yang akan kita dengarkan sampai menjelang waktu zuhur nanti. Tanpa berlama-lama lagi, Masya Allah, Ustadz sudah siap nih. Waktu dan tempat Ana persilahkan, Tat. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang kami hormati, para bunda, juga abi, umi, yang mana kita semua insya Allah sedang berjuang untuk bersama-sama mendidik anak kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwasanya innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Sesungguhnya aku itu terhadap kalian berkedudukan bagaikan seorang bapak yang sedang mendidik anaknya. Jadi Rasulullah mengibaratkan bahwasanya beliau itu bagaikan ayah bagi kalian. Wa'allimukum, yang mana aku itu sebagaimana ayah kalian mendidik kalian. Berarti dari hadis yang mulia tersebut dapat kita ketahui bahwasanya Rasulullah al-muallim, bahwa Rasulullah itu adalah sang pendidik. Nah, ini sebagai hadis pembuka Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa dari sini sebenarnya kita mengetahui bahwa dalam Islam pun ada metode pendidikan. Ya, bahwasanya dalam Islam pun ada metode pendidikan. Apabila kita melihat ke dalam Al-Qur'an yang mulia, surat Al-Jumu'ah, Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulah." Dialah Allah yang mengutus kepada ummiyin. Jadi dialah Allah yang mengutus Rasul kepada bangsa ummiyin. Ummiyin itu artinya nggak bisa baca tulis, nggak bisa baca tulis, orang jahiliyah. Bapak Ibu, apabila kita yang biasa melihat kemajuan atau peradaban bangsa-bangsa, kemudian kita dengar ada suatu bangsa yang nggak bisa baca tulis, seharusnya dapat kita perkirakan bahwa itu bangsa sangat terbelakang tuh. Baca dan nulis saja nggak bisa gitu. Gimana mau maju? Karena hal yang terpenting dalam membangun peradaban yang besar itu adalah apa? Ya bisa dulu baca tulis. Kalau dalam Islam kan di ayat pertama udah Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Gitu. Makanya kata para ulama, tidak bisa baca tulis bagi orang biasa ini suatu aib, keterbelakangan, kekurangan. Tapi tidak bisa baca tulis bagi seorang nabi ini mukjizat. Itu mukjizat. Kalau nabi mah, kalau kita kan bukan nabi. Kalau nggak bisa baca tulis, oh berarti terbelakanglah kita. Gitu. Kemudian barangkali di antara Bapak Ibu, nah insya Allah ya semuanya sudah pada tahu, yang siapapun yang membaca bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau dakwah ke bangsa Arab yang ketika itu terbenam dalam lumpur jahiliyah, kebodohan. Itu. Namun Rasulullah diutus membawa tugas bagaimana, bahasa kitanya, bahasa sederhananya, agar bangsa yang tidak bisa baca tulis ini, orang-orang jahiliyah ini, kemudian menjadi penguasa dunia. Bayangkan, Bapak Ibu, kalau sekarang lahir, kita sekarang hadir di suatu zaman tatkala kaum muslimin udah canggih gitu ya.
Baca tulis ya udah diperangi oleh pemerintah gitu. Memerangi buta huruf itu kan biasa, itu merupakan program pemerintah yang patut diajungi jempol. Bahkan kalaulah tidak melihat dari sudut pandang agama, emang baca tulis itu harus diperangi gitu ya. Karena sangat-sangat betul-betul mengganggu kemajuan. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, adapun Rasulullah ketika dahulu diutus, beliau dihadapkan pada suatu bangsa yang seperti itu. Tapi kemudian selanjutnya kita mengetahui tatkala bahwasanya bangsa Arab ini yang nanti menjadi sahabat-sahabat Rasulullah ternyata menjadi penggenggam dunia. Menjadi penggenggam dunia. Superpower di ketika itu, di masa itu Persia hancur lebur. Wala Kisra ba'dal yaum, sampai dikatakan demikian. Tidak ada lagi Kisra, julukan raja-raja Persia selama-lamanya. Adapun Romawi yang sedang menjajah negeri Syam terusir. Oleh apa? Para sahabat Rasul. Yang mana para sahabat Rasul ini asalnya mantan orang-orang jahiliyah. Banyak sahabat Rasul itu asalnya mantan orang-orang jahiliyah. Apa itu orang jahiliyah? Gak bisa baca tulis, tadi konteksnya udah saya sebutkan, dalilnya juga. Kemudian yang kedua, memiliki adat istiadat yang sangat-sangat terbelakang juga. Contoh adalah ketika apa yang Allah isyaratkan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhim. Apabila salah seorang di antara mereka orang jahiliyah itu diberi kabar bahwa anaknya itu perempuan, maka langsung hitam padam wajahnya, malu. Sehingga akhirnya pada puncak rasa malunya itu anaknya sendiri dikubur. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan tatkala bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup itu ditanya nanti di akhirat kenapa dia dibunuh. Itu isyarat-isyarat tentang kebiasaan orang Arab jahiliyah. Kalau punya anak perempuan dikubur. Jadi kalau dalam riwayat Ibnu Abbas sebutkan bahwasanya dahulu orang jahiliyah kalau istrinya mau melahirkan, jadi si suaminya itu udah mulai gali dulu tanah di tempat yang emang terkondisikan gitu, gak mungkin di dalam rumahnya gitu, di luar. Jadi nunggu kalau anaknya perempuan kubur langsung. Tapi terkadang dalam riwayat yang lain sebutkan dibiarkan dulu sampai tatkala anaknya sudah kelihatan lucu, cantik perempuan gitu, maka kemudian sang ayah akan mengatakan kepada istrinya, dandani anakmu itu. Nah ketika mendengar itu langsung nangis istrinya. Kenapa? Tumben-tumben nyuruh dandanin. Oh mungkin ini pasti akan dibunuh dengan cara dikubur. Sampai gitu. Tapi terkadang dibiarkan sampai dewasa, sampai tatkala ada yang mau meminang, kemudian dibawalah si anak perempuan ini ke atas bukit dan dilemparkan. Kalau dibunuh bisa kabur kan, udah agak dewasa mah. Bapak Ibu rahimakumullah, saya punya anak perempuan. Bapak Ibu barangkali punya anak perempuan, kebayang gak ada suatu adat istiadat masyarakat ngebunuh anak perempuan itu sebagai hal yang dianggap wajar oleh. Ini betapa kemunduran yang luar biasa. Rasulullah hadir, Rasulullah diutus ke kaum yang seperti itu, namun singkat kisah kita pun tahu bahwa akhirnya mereka menjadi sahabat Rasul dan jadi penguasa dunia. Ini gak lepas dari pendidikan. Nah ini sebagai motivasi untuk agar kita lebih semangat lagi mempelajari bahwa dalam Islam ada metode pendidikan yang akan mengubah suatu bangsa. Karena saya konteksnya lebih ke sistemnya, kurikulum. Kalau tadi mungkin Kak Erlan itu lebih ke teknis langsung. Nah kalau saya lebih ke sistem kurikulum. Karena barangkali agar cukup berkesan dan juga agar betul-betul dapat dinilai kekuatan akademisinya bahwa apa yang akan saya bahas ini adalah bagian dari tesis S2 saya dan udah diuji, udah lulus alhamdulillah, bahwa kurikulum pendidikan Islam untuk anak itu ada sesuatu yang telah disepakati, yang namun di zaman kita sekarang ini itu dilupakan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita telah meyakini dan menyadari betapa Rasulullah memiliki metode khusus dalam mendidik umat sehingga menjadi umat yang terdepan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah perlihatkan ke hadapan manusia. Nah ini kan pertama kali kata para ulama maksudnya para sahabat. Dan juga generasi selanjutnya tapi yang sama dengan generasi para sahabat.
Kemudian tatkala Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, beliau dan para sahabatnya. Ketahuilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mereka banyak asalnya mantan orang jahiliyah. Nah itu. Kembali saya merangsang gitu ya, keingin tahuan atau rasa penasaran kita, bahwasanya mantan jahiliyah itulah yang menjadi penguasa dunia. Kan seharusnya kita bertanya, gimana Rasulullah kok bisa seolah-olah kalau di film sebagaikan Spider-Man gitu. Kalau kata orang-orang yang menjelaskan parenting barat gitu. Ini seolah-olah seperti film Spider-Man. Maksudnya apa? Asalnya orang biasa kemudian digigit oleh spider, langsung bisa loncat-loncat gitu otomatis. Seolah-olah gitu bangsa jahiliyah ini. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah tidak seperti itu. Karena Rasulullah diutus sebagai manusia, di antara hikmahnya kata para ulama kenapa tidak diutus dalam bentuk malaikat? Karena orang-orang kafir ketika itu minta, kenapa Rasul enggak diutus sebagai bentuk malaikat? Kenapa tidak sebagai bentuk malaikat? Tapi manusia, ya di antara hikmahnya kata para ulama, agar kita bisa menteladani. Karena kalau malaikat gak bisa kita teladani. Demikian juga bagaimana proses Rasulullah mengubah orang jahiliyah menjadi sahabat-sahabat mulia itu. Ada sistem Bapak Ibu rahimakumullah. Bukan sulap, tapi ada sistem yang selanjutnya itu masuk pada kaidah umum. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan dua perkara bagi kalian, yang mana kalian tidak akan pernah menyimpang selama berpegang teguh kepada dua perkara tersebut. Apa itu? Kitabullah sunnati. Begitu ya. Nah, kemudian kita masuk. Kita lebih spesifikan lagi ke kurikulum anak. Lantas bagaimana metode Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu ketika mendidik anak-anak? Karena orang-orang yang dihadapi Rasulullah untuk diubah, tanda kutip ya, diubah dengan izin Allah melalui dakwah, itu ada anak-anaknya, kemudian juga ada orang dewasa. Nah, ada anak-anaknya, ada orang dewasa. Secara global, proses perubahan itu, Bapak Ibu rahimakumullah, dimulai dari hati. Secara global, proses perubahan yang terpenting itu dari hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah seluruhnya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Wadhkuru, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah tatkala kalian bermusuh-musuhan. Jadi ayat ini turun pertama kali kepada para sahabat tentunya. Dalam surat Al-Imran ayat 103. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a. Dan ingatlah oleh kalian atas nikmat Allah tatkala dahulu kalian bermusuh-musuhan. Nah, ini penting Bapak Ibu, konsep perubahan itu dimulai dengan hati. Konsep persatuan para sahabat yang tadinya berpecah-pecah, tadi belum sempat saya sebutkan bahwa di antara kebiasaan parah dan merugikan serta terbelakang bangsa jahiliyah adalah tiap kabilah selalu bermusuh-musuhan dan berpecah belah. Maka Allah berfirman, wadhkuru ni'matallah, ingatlah nikmat Allah terhadap kalian, id kuntum a'da'a, tatkala kalian dahulu bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah menyatukan hati kalian. Nah, ini kata para ulama di antara Syekh Abdul Malik Ramadhani dalam kitab Situ Duror menjelaskan bahwasanya Allah menyatukan hati kalian dulu. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum. Maka kalau sudah bersatu tuh hati kalian itu, fa'asbahtum, maka kalian menjadi bini'mati ikhwana, dengan sebab nikmat Allah itu bersaudara. Ya, kalau mau bertanya-tanya gimana cara bersatu gitu ya. Maka kita bersatu, satukan hati dengan apa? Dengan tauhid. Maka Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus rasul pada setiap umat. Apa prioritas dakwahnya?
prioritas dakwahnya naon gitu. Bapak lihat. Apa prioritas dakwahnya? Prioritas dakwahnya adalah ketika para nabi dan rasul diutus pada setiap umat yang berbeda-beda problemnya, masalahnya, beda bahasa, beda waktu, beda zaman. Inti dakwahnya satu, apa? U'budullah wajtanibut taghut, tauhid. Tauhid. Kenapa? Karena kalau hati mereka sudah baik, berimbas pada kebaikan yang lain. Hadis yang sering kita dengar Bapak Ibu, kalau dari hadis ya, hadis yang sering kita dengar, bahwasanya apa? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa dalam jasad ini ada organ yang mana kalau organ tersebut baik berimbas baik kepada yang lain, kalau jelek berimbas jelek pada yang lain. Ala wahyal qalbu, itu adalah heart. Kolbu. Kolbu, bahasa terjemah bebasnya hati. Itu hati. Kalau hati bagus baik. Nah, maka metode perbaikan umat oleh Rasulullah secara global itu diperbaiki dulu hatinya dengan tauhid, keyakinan. Pertanyaan muncul, bagaimana dengan anak? Apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak memperbaiki bangsa jahiliyah di kalangan dewasa dan tatkala beliau sedang mau mengubah generasi anak-anak ini yang nanti akan mengganti posisi orang-orang tuanya ini? Ada kurikulum yang sama secara global, tapi teknisnya agak berbeda. Kita simpulkan lebih global ya, lebih langsung aja kepada riwayat yang ada. Bapak Ibu rahimakumullah, kita langsung saja bagaimana keadaan Rasulullah dan para sahabat Rasul yang masih kecil ketika beliau sedang di Madinah. Karena di Mekah, kita lewat aja keadaan bagaimana pendidikan, metode pendidikan beliau di Mekah. Karena di Mekah apa? Pendidikan beliau terhadap kaum muslimin kepada para sahabat itu sangat terganggu karena tidak aman. Makanya kata para ahli pendidikan Islam, ketika suatu wilayah atau negeri itu tidak stabil keamanannya, pendidikan susah. Meskipun ada orang-orang brilian luar biasa, semangatnya setebal baja, sekuat baja, itu meskipun dalam masa penjajahan gitu dia bisa mendidik, tapi jarang kalau dihitung dari segi bangsa yang nggak bisa membangkitkan bangsa. Dia mungkin bisa membangkitkan keluarga dia sendiri. Tapi kalau untuk konteks lebih luas lagi susah. Kalau sedang kondisi tidak aman, maka keamanan itu nikmat terbesar. Bapak Ibu sekarang aman. Mungkin dari Bekasi, dari Jakarta, dari Bandung, dari Cimahi ke sini aman. Kalau masa perang nggak bisa. Maka syukuri nikmat keamanan ini. Bapak Ibu rahimakumullah, di Mekah pendidikannya susah. Beliau mengkader para sahabat itu susah. Makanya di Mekah dakwah terhambat dan yang masuk Islam itu tidak semasif, tidak sebanyak ketika Rasulullah di Madinah. Kenapa? Karena di Mekah dirongrong, dikejar-kejar. Dakwahnya sembunyi-sembunyi, setelah terang-terangan beliau sendiri, tapi untuk mengkader itu sembunyi-sembunyi karena diusir. Begitu. Tapi ketika hijrah ke Madinah mulai membentuk metode pendidikan. Nah, ini yang akan kita bahas langsung saja. Di Madinah Bapak Ibu rahimakumullah, ada suatu riwayat. Ini dibawakan ya. Langsung saya menukil dari kitab Asrul Khilafah Rashidah. Jadi ini kitab atau buku tentang sejarah Khulafaur Rasyidin dan hadisnya sudah dipilih riwayat-riwayat yang sahihnya saja oleh penulis buku ini. Dibawakanlah riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sahabat Rasul berkata, qara'tu min fiyyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah membaca 70 surat Al-Qur'an langsung dari mulutnya Rasulullah. Ditalaki istilahnya. Min fiyyi, saya terjemahkan secara literal. Min fiyyi, dari mulut Rasulullah. Artinya apa? Talaki, langsung mendapatkan 70 surat Al-Quran, belajar langsung dari Rasulullah. Kemudian, ini yang penting nih, ada gambaran metode pendidikan di zaman itu di Madinah. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, wa Zaid ibnu Thabit lahu dhu'abah fil kuttab. Sedangkan kata Ibnu Mas'ud, ketika itu Zaid bin Sabit yang saat itu memiliki dhu'abah, wallahu alam saya sempat cek, dhu'abah itu artinya adalah jambul. Jadi anak kecil zaman dahulu biasanya diikat rambutnya itu.
biasanya diikat kan begitu. Kalau zaman sekarang kan nggak musim gitu ya, anak kecil diikat kan enggak. Tapi zaman dulu mah diikat anak kecil tuh gitu. Gimana? Nah, Zaid bin Thabit ketika itu kata Ibnu Mas'ud, lahu dhu'abah, punya jambul di kepalanya, fil kutab. Itu sedang belajar di kutab. Jadi zaman dahulu ada klasikal, metode pendidikan klasikal di kelas, ya. Kalau dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Zaid saat itu kata Ibnu Mas'ud, sedangkan Zaid bin Sabit itu pulang pergi ke kutab. Pulang pergi ke kutab. Jadi ada Masjid Nabawi, penggemblengan orang-orang dewasa, ada anak kecil di tempat khusus. Kenapa? Saya dapatkan riwayat dari Imam Malik bin Anas, tentu beliau bukan sahabat Rasul. Tapi beliau ada ulama generasi tabi'ut tabi'in. Gitu ya. Malik bin Anas yang dikenal sebagai imam besarnya mazhab Maliki. Ketika ditanya tentang anak kecil, bolehkah masuk masjid untuk belajar? Maka beliau berfatwa untuk anak kecil mendingan jangan belajar di masjid, tapi bikin tempat tersendiri di kutab. Nah, muncul kutab. Kenapa? Anak kecil kalau pipis gak bisa jaga. Gitu. Zaman sekarang ada apa? Ya pampers, popok dan sebagainya gitu ya. Zaman dahulu kan gak ada, ya pipis aja. Makanya anak kecil punya tempat tersendiri. Betul Bapak Ibu rahimakumullah, para sahabat emang ada yang mendidik anaknya sendiri, betul. Tapi jangan menafikan adanya kelas. Adanya kelas yang mana anak-anak kaum muslimin disatukan di sana, dikumpulkan karena orang tuanya jihad, bekerja, sibuk, sehingga anak dikumpulkan dan ada pengajar di sana. Maka dari sini mulai sedikit ada gambaran ya Bapak Ibu rahimakumullah, dari sejak zaman Nabi SAW ada sekolah bahasa kitanya. Bahasa Arabnya madrasah. Kalau bahasa jadulnya zaman dahulunya kutab. Gitu, kutab. Nah, poin pertama. Jadi metode pendidikan itu dalam sejarah Islam ada yang disebut sekolah dari zaman Nabi. Karena afwan, terkadang saya mendengar ada orang yang mengingkari, oh nggak boleh ada sekolah, kita harus di secara alam terbuka. Itu bagus, tapi jangan menafikan orang yang bisa belajarnya cuma di sekolah. Gitu. Kemudian kita masuk langsung saja ya. Karena ini, ya karena nggak mungkin tesis saya kerjakan 2 tahun lebih, bahkan 3 tahun. Diringkas jadi sejam ya, luar biasa. Langsung, lantas gimana pelajarannya? Nah itu, kurikulumnya apa tuh gitu. Di dalamnya gitu kan, kalau ada sekolah, ya kurikulumnya apa tuh di dalamnya gitu ya. Nah, kita bawakan riwayat selanjutnya, bahwasanya ini diriwayatkan dari sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya. Ada riwayat dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ini dibawakan oleh Ibnul Jazari dalam Ghayatun Nihayah. Saya langsung terjemahannya saja, bahwa Abu Darda radhiyallahu anhu dahulu telah mengatur murid-muridnya, membagi mereka menjadi beberapa kelompok karena banyaknya murid sehingga mustahil ia mengajar mereka sekaligus. Maka ia pun memperhatikan tingkat ilmu mereka untuk membagi kelompok mereka sehingga kelompok-kelompok tersebut jelas tingkatannya. Suaid bin Aziz yang meriwayatkan dari Abu Darda mengatakan bahwasanya Abu Darda dahulu sholat subuh di masjid besar, maka manusia akan berkumpul di sekelilingnya untuk mendengarkan bacaan Quran kepadanya. Lalu Abu Darda membagi mereka menjadi 10 orang, pada setiap 10 orang tersebut terdapat arif atau asisten, bahasa kitanya di pesantren itu adalah musyrif, gitu ya. Jadi diwakilkan, dibagi 10-10. Sedangkan Abu Darda berdiri dekat mihrab dan mengawasi mereka semua. Apabila ada murid yang keliru bacaannya, maka murid itu akan mendatangi arif atau musyrif, asisten, untuk dikoreksi. Dan apabila si arif itu atau asisten itu keliru, maka arif ini akan langsung ke Abu Darda, menanyakan kekeliruannya itu. Tatkala Abu Darda meninggal, maka ia diganti oleh Ibnu Amir. Muslim bin Mashkam mengabarkan bahwa Abu Darda pernah memerintahkannya untuk menghitung seluruh murid yang belajar Al-Quran kepada Abu Darda yang berkumpul itu, maka setelah dihitung ternyata jumlah muridnya lebih dari 1.600 orang. Nah, ini poin kedua, bahwa dahulu ada kumpulan orang-orang yang belajar. Nah, ini poin yang kedua, penegasan ada kutab sekolah, kemudian juga ada orang berkumpul. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah,
dari riwayat yang lain, yakni riwayat yang dibawakan oleh Anas bin Malik, ya. Ketika itu di masa Khulafaur Rasyidin bertanya tentang bagaimana keadaan pembelajaran ketika itu, maka dihikayatkanlah oleh Anas radhiyallahu anhu bahwasanya dahulu anak kecil biasa menulis di papan tentang kutipan ayat-ayat Al-Quran untuk dihafal kemudian dihapus. Nah, ini anak kecil kaitannya. Kita singkat saja. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa dari zaman Rasulullah dan para sahabat, anak kecil itu belajar khusus di tempat khusus, di sekolah, di madrasah atau di kutab, istilah lalunya. Tapi kurikulum yang ditekankan adalah Al-Quran. Gitu. Kurikulum yang ditekankan itu, pelajaran adalah menghafal Al-Quran. Muncul pertanyaan, bukankah kita harus memperbaiki hati dulu, gitu ya? Atau belajar adab dulu, kemudian mempelajari ilmu-ilmu yang lain, nah gimana? Kalau dalam riwayat, Bapak Ibu rahimakumullah, disebutkan, kata sebagian sahabat Rasul, ta'allamnal iman qoblal Qur'an, fazdadna imanana. Jadi kami mempelajari Al-Quran dulu, kami mempelajari keimanan dulu sebelum belajar Al-Quran. Nah, kalau sudah belajar iman, belajar Al-Quran, baru bertambah lagi keimanan kami. Kemudian dalam riwayat yang lain, bahwa kami mempelajari dulu adab puluhan tahun, kemudian setelah itu belajar ilmu. Itu dikatakan oleh sebagian tabi'in, ya Abdullah bin Mubarak dan seterusnya. Apa yang dikatakan itu tidak bisa menafikan sejarah atau fakta bahwa di masa Nabi anak-anak itu mempelajari Al-Quran. Tapi juga kita tidak bisa menafikan riwayat yang menyatakan bahwasanya bahwa kami mempelajari adab dulu, kami mempelajari iman dulu. Tidak bisa dinafikan. Kenapa? Karena belajar iman itu adalah melalui menghafal Quran bagi anak kecil. Gitu. Melalui Al-Quran. Karena anak kecil Bapak Ibu umur 6, saya juga kan guru MI ya, Madrasah Ibtidaiyah. Gitu ya. Saya guru MI udah bertahun-tahun. Anak-anak itu Bapak Ibu nggak bisa diajak ceramah seperti ini. Oh, Kak Erlan mungkin lebih berpengalaman ya. Misalkan ketika ketemu anak-anak kecil, nggak bisa ceramahnya gini, terus harus ada mainnya, baca bareng. Anak-anak, apalagi anak kecil kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu mah kita harus lebih aktif. Gitu. Dan teori nggak bisa langsung kita masukkan terus. Maka bukan seperti itu cara menanamkan iman kepada anak kecil. Cukup kita misalkan dengan cara yang sederhana, teori sederhana, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menurunkan hujan ini nak ketika ada hujan. Anak udah langsung menerima karena belum punya syubhat. Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwa setiap yang dilahirkan dalam fitrah Islam. Jadi fitrah Islam. Jadi ketika diterangkan tentang tauhid langsung nerima anak itu. Gak perlu teoritis bahwasanya dalil Allah itu adalah adanya. Wah, kesana kemari dalil dalam Al-Quran, dalam secara saintis dan sebagainya. Anak kecil justru gak cocok seperti itu. Malah mereka gak akan bisa belajar dengan kita dengan itu. Tetapi anak kecil cukup sekali. Sisanya kan waktu sama 24 jam dengan kita. Sisanya menghafal Quran. Gitu. Jadi sisanya adalah menghafal Quran. Itulah yang dihabiskan oleh anak-anak kecil di masa sahabat. Dan ini Bapak Ibu rahimakumullah, dari semenjak zaman Rasulullah salafus saleh, terus kurikulum anak yang fokus kepada Al-Quran itu berlangsung sampai masa the Islamic Golden Age. Kalau istilah Edward Said, penulis kitab Orientalism, Edward Said dia orang Kristen. Nulis kitab Orientalism. Itu dalam sejarah Islam ada istilah Islamic Golden Age, masa keemasan Islam. Itu terjadi sekitar 200 tahun setelah Islam yang diajarkan Rasulullah. Kalau kita sepakat Ahlus Sunnah ya, berdasarkan perspektif Al-Quran dan Sunnah bahwa sebaik-baik generasi itu ya generasi pertama. Tapi kan orang kafir enggak lihat itu.
Yang orang kafir lihat adalah bagaimana keluasan wilayah kaum muslimin ketika itu, bagaimana kehebatan militer, ekonomi. Nah, ketika mereka mengkaji sejarah itu terjadi di masa dinasti Abbasiyah, sekitar abad kedua Hijriah, tahun 200-an gitu ya. Itu terjadi di masa Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Itu kan 4 imam mazhab ini hampir bersamaan, guru dan murid, kecuali Imam Malik, Imam Abu Hanifah ini semasa tapi enggak bertemu. Imam Abu Hanifah di Irak, Imam Malik di Madinah. Enggak bertemu, jaraknya jauh, zaman dahulu enggak ada pesawat. Jadi enggak bertemu itu mungkin gitu ya. Nah gitu. Selanjutnya Imam Syafi'i murid Imam Malik. Imam Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i, nyambung kan. Nah inilah generasi 4 imam mazhab, dan kemudian nanti ada Bukhari, Muslim dan selanjutnya. Itu yang orang barat menyebutnya Islamic Golden Age. Tapi orang barat melihatnya bukan dari ulama agama tadi, bukan dari ulama-ulama agamawan tadi. Yang mereka lihat adalah bagaimana ketika di zaman itu, abad kedua Hijriah, umat Islam begitu hebat ekonominya, politiknya, wilayah kekuasaannya, itu kan duniawi, mereka lihatnya sudut pandang duniawi. Nah, yang hendak saya sampaikan di sini adalah metode pendidikannya sama dengan apa yang diterapkan di masa salafus soleh. Nah, ini penting. Tapi itu sistem pendidikan itu, kurikulum itu di zaman sekarang telah dilupakan, kecuali sekolah-sekolah ya yang emang berusaha berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dimaksud, kurikulum yang dimaksud yang dilupakan itu, bahwa kalau anak kecil fokus menghafal. Fokus menghafal. Ya Ustadz, gimana pelajaran bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Iya, itu masukan. Tentu itu boleh. Tentu itu boleh dimasukkan. Tapi jangan menghabiskan waktu menghafalnya. Jadi prioritas ada waktu baru pelajaran-pelajaran lain. Apalagi kan misalkan sekarang saya misalkan ngajar di MI. Kan harus ada izin ke Diknas atau Depak gitu ya. Nanti ada kewajiban kurikulum yang harus diajarkan, matematika, bahasa Inggris, bahasa daerah misal gitu kan. Itu dimasukkan juga. Tapi nanti aja itu mah di akhir. Yang penting sekarang bertahun-tahun terus hafalin Quran. Itu kalau ada sekolah formal. Emang susah mensiasatinya, pinter-pinter kita. Tapi kalau PKBM, wah ini lebih teknis lagi ya. PKBM itu lebih leluasa lagi. Intinya, Bapak Ibu rahimakumullah, metode pendidikan kaum muslimin sekarang sudah melupakan tentang kurikulum yang sudah selalu dipakai dari masa salaf sampai masa kehebatan Islam dari segi kemajuan duniawi. Kemudian mulai dilupakan itu, masih penulis kitab buku Orientalism itu karya Edward Said, masih berbahasa Inggris. Ketika itu dari masa kolonialisme ya. Masa penjajahan mulai abad 8 itu semenjak perang Salib mereka kalah, maka ke negeri Arab gak bisa, mereka cari muter ke daerah lain, masuk ke Indonesia gitu ya, kemana ke negara-negara Asia lainnya. Mulai masa penjajahan, ketika itu mulai pendidikanlah yang pertama kali menjadi sasaran orang-orang penjajah itu untuk dihancurkan. Maka dihilangkanlah metode pendidikan Al-Quran ini. Makanya kita kalau lihat sekolah misalkan ada pelajaran Al-Qurannya ini asa asing gitu ya, ini sekolah itu hebat gitu. Padahal itu emang dari dulu gitu, seharusnya. Yeah. Nah, faidah dari apa yang saya bahas ini adalah agar kita bisa mengambil sikap, Bapak Ibu rahimakumullah. Apabila kita ingin membentuk anak kita menjadi generasi yang andal, generasi yang hebat, yang nanti akan seperti atau mencontoh, menteladani salafus soleh yang akhirnya mereka menggenggam dunia dengan tangannya, tapi tidak memasukkannya ke dalam hati. Kalau di tangan Pak, bisa dimanfaatkan dunia itu. Bisa kita setir, kita atur. Tapi kalau sudah di hati, aduh dikit-dikit sayang gitu mau dikeluarin tuh. Aduh udah cinta, kalau udah cinta mah udah susah gitu ya. Maka dari kecil sudah kita arahkan, ini anak saya belajar sekolah mana nih yang ada tahfidz Qur'annya, masukkan ke sana. Poin terakhir. Lantas bagaimana untuk memenuhi kebutuhan kemajuan ilmu duniawi? Gitu kan? Tadi kan anak kecil di kutab hafal Quran, itu fokusnya. Meskipun nanti ada pelajaran yang lain silahkan. Dan ini beda pendapat para ulama. Jadi Bapak Ibu saya tekankan lagi, untuk anak kecil belajar pertama, anak kecil itu kita umpamakan atau kita kira-kira seumuran SD gitulah.
Jadi udah SMP udah mulai masuk remaja. Meskipun remaja ini dikritisi ya istilah remaja. Nah, ini ketika anak SD itu fokus Quran. Itu bagi anak. Jadi untuk mengubah anak kita fokus Quran. Dan usahakan pengajarnya adalah pengajaran yang Qurani juga. Jadi pengajarnya ada akhlak yang bagus karena anak itu cuman melihat. Kalau teoritis susah. Gitu ya. Cuman melihat. Sisanya waktunya habis dengan menghafal Quran. Bagaimana Ustadz? Ada pertanyaan yang kemudian dijawab oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, seorang ulama pengajar di Madinah. Beliau ketika menyimpulkan metode pendidikan bahwasanya kalau anak-anak fokus Al-Qur'an, tapi kalau orang dewasa fokus memahami teori tentang akidah dulu sebelum menginjak pada teori-teori yang lain, ekonomi Islam, politik Islam, Masya Allah yang lain-lain, fokus akidah tauhid dulu. Atau kalau ada waktu belum pelajari yang lain, tapi jangan hilangkan rutinitas kita mempelajari akidah bagi orang dewasa karena dia mampu untuk berpikir. Tapi anak-anak nggak bisa seperti itu. Apa tuh? Fokus Al-Qur'an. Gitu. Karena anak-anak nggak bisa berteori gitu ya. Anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 6 udah mulai bisa tapi disesuaikan nanti. Seperti itu. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, bukankah kita harus mempersiapkan iman? Iya, anak kecil persiapkan iman dengan Quran. Nah, kalau orang dewasa gimana? Kalau menghafalkan nanti waktunya habis untuk mempelajari tentang akidah, tauhid dan hal-hal yang lain, ekonomi Islam karena kita seorang pedagang misalkan, karena jadi wajib hukumnya mempelajari hukum Islam tentang perdagangan kalau kita pedagang, gitu ya. Jadi wajib. Gimana waktunya? Jadi menghafal berarti tidak wajib bagi dia. Fokus pelajari akidah dan hal-hal yang emang sedang kita geluti berdasarkan perspektif Islam. Begitulah yang dimaksud oleh para sahabat. Dahulu kami mempelajari 10 ayat dan tidak melewati 10 ayat sampai kami hatta nata'alamu minal ilmi. Sampai kami belajar dulu ilmu dari 10 ayat itu. Itu mah orang dewasa. Jadi itu mah bapak-bapak seperti kita belajar dulu fokus pemahaman nih. Karena apa? Kita akan mengamalkan. Adapun anak kecil nggak sholat juga nggak dosa. Ini apa? Perumpamaan gitu ya. Tentu kita tetap berusaha menggembleng anak kita sholat. Anak kecil nggak sholat nggak dosa. Tapi kalau kita nggak sholat, nggak berakidah dengan baik, dosa kita. Makanya fokusnya apa yang hendak akan kita amalkan langsung. Anak kecil fokus Quran, sholat dan yang lainnya ngikutin kita. Barangkali itu. Mungkin selanjutnya lebih kepada dialog ya, karena ini semakin siang semakin memanas kayaknya. Silakan kita kembalikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan kita kembalikan ke MC ya. Tafadhal. Masya Allah. Jazakallah khair Tat. Barakallahu fiik atas ilmunya. Kita langsung ke tanya jawab. Tapi karena waktunya tinggal 8 menit lagi menuju waktu zuhur, kita batasi satu pertanyaan dari ayah dan satu pertanyaan dari ibu ya, atau satu pertanyaan dari ikhwan, satu pertanyaan dari akhwat. Silakan angkat tangannya. Oke, bapak yang itu satu dan ibu-ibu ada. Akhwat, oke ada satu. Sebentar ya, kita ke bapak-bapak dulu. Oke, tafadhol. Silakan Bang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berkaitan dengan anak ya, sedini mungkin itu Ustadz, jika kalau kita mungkin umur 2 atau 3 tahun itu, dan kita fokuskan sebisa mungkin di rumah gitu Ustadz. Kalau kita bisa mengcovernya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan karena mungkin anaknya perempuan gitu Ustaz ya. Nah kalau kita fokuskan Al-Quran terus, kita latih Al-Quran terus, apakah perlu didampingi dengan formal juga atau kalau udah bagus ya homeschooling aja terus gitu. Apalagi ya perempuan gitu kan. Gitu sepertinya atau itu ya pilihan orang tua aja gitu. Kalau melihat dari tadi ya untuk fokus di Al-Quran itu Ustaz. Iya. Ya, makasih. Baik. Ini aja dulu biar nggak lupa. Gimana kalau misalkan seumur anak sekitar 2 tahunan ya. Nah ini juga ada hal yang penting Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi tentu mempelajari Al-Quran itu seperti mungkin ada sebagian orang ketika misalkan anaknya diminta menghafal Al-Quran kemudian susah menghafalnya atau tidak bisa menghafal padahal dia udah berusaha. Kemudian kita langsung tegur dia atau bahkan marahin dia dengan membawakan misalkan sejarah Imam Syafi'i juga bisa kok masih kecil gituin ya. Akhirnya semakin tertekan tuh anak. Maka ini juga
syukron udah bertanya sehingga mengingatkan hal yang harus saya sampaikan, bahwa meskipun kurikulum fokus Al-Quran, tapi enggak diwajibkan semuanya hafal Quran. Karena nanti selanjutnya akan ada penjurusan. Itu setelah selesai tuntas di kutab, nanti akan muncul penjurusan. Maka kaum muslimin nanti akan berperan sesuai bidangnya masing-masing. Tapi dengan didasari pondasi Qur'ani ini, akidah yang kuat, kemudian hati yang penuh dengan hafalan. Meskipun tidak hafal semuanya. Ada riwayat dibawakan oleh ulama ahli pendidikan, cuman qadarullah yang saya dapatkan riwayat tentang Ibnu Sina. Dia menisbatkan diri pada Islam, tapi Islam berlepas diri pada pemahaman dia. Kata Ibnu Qayyim, dia kufur. Intinya gini, kita tahu Ibnu Sina itu ahli kedokteran, intinya gitu, orang umum di kalangan negeri Islam. Dia pernah bercerita ketika masih kecil di Naisabur, Bukhara ya. Dia juga di daerah Bukhara asalnya, Uzbekistan ke sana. Dia mengkisahkan bahwa dahulu ketika masih kecil, aku belajar di kutab dan sampai selesai menghafal Quran karena brilian dia. Tapi pas gedenya kufur. Gitu ya. Maksudnya apa? Ibnu Sina itu orang umum. Ketika dewasa, ahli kedokteran, disepakati kemampuan atau bagusnya buku kedokteran dia itu oleh timur dan barat. Disepakati. Ketika dia menjadi ahli di bidang itu, tetap saja ketika masih kecil, nah ini yang poin yang hendak saya sampaikan, ketika masih kecil, dia hidup di lingkungan sistem pendidikan Islam, dia ikut di kutab. Dan itu tidak menghalangi seseorang untuk menjadi orang yang ahli di bidang umum, maksudnya gitu. Jadi ketika kita memokuskan anak kita dalam Al-Quran ketika masih kecil, bukan berarti kita menyuruh dia jadi ustadz gitu, enggak. Karena kedepannya enggak tahu, tapi kalau sudah disiapkan hatinya dengan Al-Quran, dengan lingkungannya, dengan Islami sebagainya, ketika dia nanti masuk ke penjurusan, misalkan menjadi ahli militer, maka dia akan menjadi seorang tentara panglima yang menjalankan kekuasaannya dengan penuh rahmatan lil alamin, bukan sebagai pembantai. Ketika dia menjadi orang yang berkedudukan, kalau didasari dengan akidah yang kuat dan hati yang penuh dengan Quran, dia tidak akan menyelewengkan kedudukannya. Begitu. Selanjutnya. Nah, bagaimana terkait dengan kalau anaknya 2 tahun gimana? Jawabannya tentu dilihat mampu enggak. Kalau belum mampu, ya kita fokus aja di kita di rumah. Dan di kutab itu biasanya udah mulai bisa bicara. Kalau udah mulai belajar, karena umur 3 tahun, saya punya anak 4. Paling gede MI kelas 1, sekarang mau kelas 2. Paling kecil baru berapa 3 bulan gitu, jadi 4 gitu ya. Jadi sangat beda kemampuan masing-masing. Yang satu ini cerdas nih, IQ-nya emang setelah dites di atas rata-rata. Yang lainnya biasa. Yang satu ini umur 5 tahun udah bisa belajar, 4 tahun kita bisa ajarkan bisa. Tapi yang lainnya nggak bisa. Ternyata dia disuruh main aja dulu gitu ya. Jadi beda-beda tiap anak. Maka silahkan perhatikan, misalkan anak kita ini sudah bisa diajak baca Quran enggak? Gitu. Sudah bisa diajak bicara enggak? Ada sebagian anak saya ada yang sudah bisa bicara umur 9 bulan. Tapi yang terakhir, yang ketiga ini anak saya bisa bicaranya umur 2 tahun. Beda-beda ya. Artinya disesuaikan. Tapi ada waktunya ketika anak kita kalau di rumah nggak bisa diajak belajar oleh kita, maka kita kirim ke tempat yang emang bisa mewakili kita untuk mendidik anak kita. Kalau Bapak Ibu bisa misalkan homeschooling, itu lebih mantap. Tapi jangan tuntut setiap orang bisa homeschooling gitu ya. Jangan tuntut orang. Dan justru kebanyakan sistem kehidupan sekarang kita sibukkan di luar, suaminya di luar, istrinya juga di luar, anaknya sama yang lain gitu kan, boro-boro homeschooling gitu ya. Mendingan titipkan ke sekolah Islam kalau gitu keadaannya, kecuali Bapak Ibu udah Masya Allah komitmen kuat, udah saya tinggalkan semuanya. Cukup fokus di rumah, akhirnya nggak kerja, nggak apa-apa, akhirnya nggak bisa penghasilan, akhirnya kacau semuanya. Itu juga butuh pertimbangan yang matang, karena sistem kehidupan dahulu beda dengan sekarang. Begitu, barangkali itu. Jadi disesuaikan ya Pak ya, intinya gitu aja. Insya Allah. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Nah, ya, bagaimana atau Anda ingin tahu apa saja kendala-kendala yang dihadapi pada zaman para
salafus saleh dahulu dalam belajar atau menuntut ilmu, kemudian dengan zaman sekarang gitu Ustaz, bagaimana tipsnya menghadapi kendala-kendala tersebut? Terima kasih, jazakallah khair. Gitu. Bagaimana kendala pembelajaran ya? Qadarullah saya belum mempelajari lebih spesifik gitu tentang kendala yang dihadapi mereka ketika zaman salafus soleh, tentu karena saya nggak hidup di zaman itu, dan qadarullah tidak meneliti karena itu harus ada penelitian khusus gitu ya. Jadi saya tidak tahu wallahu alam tentang kendala yang tadi disebutkan oleh yang tadi ditanyakan oleh Ibu. Hanya saya tadi sempat saya sampaikan bahwa kalau di masa Rasulullah dakwah di Mekah, itu kendala yang dihadapi adalah tidak bisa membuat atau mengkader dengan terang-terangan seperti kita sekarang. Jadi Rasulullah ketika mengkader atau mendidik para sahabat itu di Darul Arqam, suatu rumah milik Al-Arqam bil Al-Arqam radhiyallahu anhu, sahabat Rasul yang memiliki rumah cukup lega gitu, tapi di luar kota Mekah. Nah, ngumpul para sahabat yang masih minoritas ketika itu di sana mendapatkan bimbingan oleh Rasulullah, pendidikan bahasa kitanya sekarang atau nasihat dakwah dan sebagainya. Nah, di sana. Kenapa di Darul Al-Arqam? Karena rumahnya terpencil dan tersembunyi. Jadi harus seperti itu, sembunyi-sembunyi. Tentu pendidikan yang seperti itu kurang maksimal. Makanya hasilnya pun seperti itu. Jadi enggak semasif nanti ketika terjadi di Madinah. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, di negeri kita sekarang, kita kaitannya dengan kontemporer sekarang, kalau kita hidup di lingkungan yang dakwah sunnah itu dipersekusi terus gitu, maka disarankan cari tempat lain. Fa inna ardallahi wasi'ah, karena bumi Allah itu luas kalau memungkinkan. Jadi pindah ke tempat lain yang nanti kita bisa memberikan pendidikan yang baik untuk anak kita, untuk kita juga. Kalau memungkinkan, begitu ya. Nah, kalau tidak memungkinkan, maka misalkan sekolah di tempat biasa, kita lebih saring lagi, minimal enggak terlalu umum lah. MI misalkan madrasah ibtidaiyah itu pun yang agamanya enggak terlalu banyak bid'ah wa khurafat gitu. Yang enggak terlalu banyak penyimpangan. Nah, nanti sisanya di rumah kita sempurnakan kekurangan itu. Di madrasah ibtidaiyah kebanyakan di negeri kita ya, yang saya tahu tentunya, bahwa untuk tahfidz Quran itu jarang sekali. Jarang. Ada pelajaran agama tapi tahfidz Quran paling 1 pekan itu 1 jam pelajaran, itu pun formalitas karena banyak murid, 1 orang yang menyimaknya, itu susah sekali. Akhirnya yang hafal 1 juz dianggap hafidz Quran, 1 juz bukan 30. Saking jarangnya. Itu mah di saya, di Cimindi, di sini mah enggak kayaknya. Enggak beda. Di sana ya Cimahi. Nah, itu jadi kayak gitu. Nah, oleh karena itu kalau sekarang masalahnya adalah kita ada enggak lingkungan yang sunnah, karena itu akan berpengaruh pada keadaan pendidikan anak kita. Terutama SD. Umuran SD sangat disarankan jangan dipesantrenkan. Nah, jadi bapaknya jangan dikira bahwa ketika anak kita harus tahfidz Quran harus pesantren. Justru untuk umuran SD tidak disarankan untuk pesantren. Harus butuh sentuhan orang tua, tanda kutip sentuhan. Harus. Karena di zaman Nabi juga enggak dikemana-manakan. Anak ya bersama orang tua mereka, ada. Di zaman Nabi juga ada. Nah, yang tadi disebutkan itu sekolah bolak-balik. Habis sekolah balik lagi ke rumahnya gitu ya, sebagainya. Nah, seperti itu. Baru setelah penjurusan mereka bertebaran ke muka bumi. Setelah cukup dewasa, bahasa kitanya umur remaja. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Masya Allah. Sekali lagi jazakallah khair, barakallahu fiik atas ilmunya Ustadz. Dan sekarang kita sudah memasuki waktu zuhur. Sebentar lagi akan ada azan zuhur. Dan setelah ini acaranya masih akan berlanjut. Silahkan untuk teman-teman menikmati hidangan kuliner yang ada di area piknik. Dan panitia silahkan makan di tempat yang sudah disediakan. Kita akan tutup sesi kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.